Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tokoh-tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Novia Rahmadani, saya akan mempresentasikan tokoh Laksamana Maeda, Frans, Kiai Siepo, dan Sultan Syarif Qasim II. Saya Susan Permata Anggela, saya akan mempresentasikan tokoh Jenderal TNI Gatot dan Mohroem. Saya Bunga Lestari, saya akan mempresentasikan tokoh DRS Muhammad Hatta dan Jenderal Sudirman. Saya Rizkia, saya akan mempresentasikan tokoh Insinyur Soekarno, I Gusti Ngurah Rai, dan Jenderal Ahmad Yani. Saya Liliana Lydia, di sini saya akan mempresentasikan Ismail Marzuki dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya Saskia Wanda Audia, saya akan mempresentasikan Opu Daeng Risaju dan Bung Tomo. Saya Ella Rahmanda, saya akan mempresentasikan tentang Silas Papare, Marten Inday, dan Sultan Hamengkubuwono IX. Yang pertama yaitu tokoh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki nama asli Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Memiliki peran perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah mendirikan Partai PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu mendirikan 4 serangkai yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang ketiga yaitu membentuk BPUPKI untuk merumuskan Pancasila, dan diasingkan diculik ke Rengas Dengklok untuk dituntut mempercepat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian menyusun dan menandatangani serta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu tokoh I Gusti Ngurah Rai, yang memiliki nama asli I Gusti Ngurah Rai, kelahiran 30 Januari 1917 di Kabupaten Badung dan meninggal pada tanggal 20 November 1946 di Kecamatan Marga. Peran perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah menyusun strategi dan serangan dalam pertempuran Puputan Margarana antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam Perang Puputan pada tanggal 20 November 1946. Tokoh yang ketiga yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang memiliki nama asli Ahmad Yani, kelahiran 19 Juni 1922 di Kabupaten Purworejo. Meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta. Peran perjuangan Ahmad Yani dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah Ahmad Yani diperintahkan menumpas pemberontakan DITII di Jateng. Ia kemudian diperintahkan untuk meredam pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Namun Ahmad Yani wafat ketika G30 SPKI pada tahun 1965 silam di tangan Partai Komunis dan dimasukkan ke sebuah sumur di Lubang Buaya, sehingga Ahmad Yani dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Tokoh yang keempat adalah Silas Papare. Biografi Silas Papare. Silas Papare lahir pada tanggal 18 Desember 1918 di Serui, Nugini, Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 7 Maret 1978 di umur yang ke-59 tahun di Jakarta, Indonesia. Beliau dimakamkan di Makam Pahlawan Newi Serui, Kepulauan Yapen, Papua, Indonesia. Beliau juga memiliki penghargaan, yaitu Penghargaan Sipil Pahlawan Nasional. Peran Silas Papare. Ia menjadi pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Mendirikan Badan Perjuangan Irian Jaya di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia. Aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Menjadi anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
setelah penyatuan Irian Barat dengan RI. Bentuk perlawanan Silas Papare mengajak para pemuda Papua bergabung dengan Batilong Papua untuk mengusir Belanda guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mendirikan partai yang pro-Indonesia yaitu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKLL. Mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Yang kelima, tokoh Martin Inday. Lahir 16 Maret 1912 di Doremena, Jayapura, Hindia Belanda. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 17 Juli 1986 pada usia yang ke-74 tahun. Peran dan perjuangan Martin Inday. Jiwa nasionalisme Martin Inday membawanya dalam sebuah pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat pada Desember 1945. Martin bersama beberapa kepala suku di Papua melakukan aksi protes terhadap pemerintah Belanda yang saat itu berencana untuk memisahkan Irian Barat dari Kesatuan Indonesia. Tokoh yang keenam yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Lalu ia meninggal di Washington, Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988 pada umur yang ke-76 tahun. Peran dan perjuangan Sultan Hamengkubuwono IX. Menjabat menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1945 sampai 1949. Menjadi donatur perjuangan kemerdekaan. Menjadi salah satu delegasi diplomatik Indonesia, termasuk di KMB. Kemudian menolak bekerja sama dengan Belanda selama agresi militer 1. Tokoh yang ketujuh, tokoh Laksamana Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Beliau kelahiran 3 Maret 1998 Kajiki, Kagoshima. Beliau meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 Jepang. Peran Laksamana Maeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu ketika mempersilahkan dan menjamin keamanan para pemimpin Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumahnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang kedelapan, Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalisme Indonesia. Beliau kelahiran 10 Maret. Tokoh yang ke-8, Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalisme Indonesia. Beliau kelahiran 10 Oktober 1921, Pulau Biak. Beliau meninggal pada tanggal 10 April 1979 di Jayapura. Tempat pemakaman beliau Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Peran Frans Kaisiepo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah beliau bebas dari penjara, Frans Kaisiepo mendirikan partai politik Iran. Lewat partai ini, Frans menuntut penyatuan Papua ke dalam negara Republik Indonesia. Demi mencapai tujuannya, beliau bersedia membantu dan melindungi para pejuang Indonesia yang terlibat dalam operasi Trikora. Tokoh yang ke-9 yaitu tokoh Sultan Syarif Qasim II, yang di Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21, menggantikan ayahnya Sultan Syarif Qasim. Beliau kelahiran 1 Desember 1893, Kesultanan Siak, Sri Indrapura. Dan beliau meninggal pada tanggal 23 April 1968, Pekanbaru. Peran Sultan Syarif Qasim II dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memang telah menjadi
penentang pemerintahan kolonial sejak Belanda hingga Jepang. Sultan ketika itu membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Selain fokus dalam membangun kekuatan politik, selain fokus dalam membangun kekuatan fisik, dirinya juga berusaha membangun mental dan pendidikan rakyat. 10 adalah Ismail Marzuki yang lahir tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Mempunyai bakat bermusik diwariskan dari ayahnya. Meninggal pada tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Tanah Abang pada usia 44 tahun. Peran Ismail Marzuki dalam kemerdekaan yaitu menciptakan lagu-lagu yang membuat masyarakat Indonesia semakin bersemangat untuk memerdekakannya. Beliau menciptakan lagu-lagu hingga akhirnya diberi sebagai pahlawan nasional. Yang ke-11 adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di pesantren Gedang, Jombang. Memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang peran perjuangannya. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu. Beliau aktif menghadapi kolonial Belanda dengan cara sesuai syariat Islam. Salah satu perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, bertujuan untuk menjaga kemurnian agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, dan mempererat persatuan Islam, menghalang perlawanan terhadap penjajah. Tokoh yang ke-12, Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju lahir pada tahun 1880 di Palopo. Meninggal 10 Februari 1964 di Palopo. Peran perjuangan dalam mempertahankan Indonesia, mempropagandakan cita-cita kemerdekaan NKRI kepada masyarakat melalui ideologi partai dan sebagai ketua PSSI Palopo tahun 1930. Yang ke-13, Bung Tomo. Sutomo atau lebih dikenal Bung Tomo adalah pahlawan Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981 di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Peran perjuangan dalam mempertahankan Indonesia membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan para penjajah. Yang ke-14 yaitu Muhammad Roem. Muhammad Roem adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Madagri. Kelahiran 1904, perangkan meninggalnya 24 September 1983. Muhammad Roem juga ikut berperan dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, diantaranya menjadi anggota delegasi Indonesia perundingan Ligar Jati, anggota delegasi perundingan Revel, dan selanjutnya menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen. Yang ke-15 yaitu Gatot Soebroto atau Jenderal TNI Gatot Soebroto. Dia adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Ugara, Kabupaten Semarang. Kelahiran 10 Oktober 1907 di Kabupaten Banyumas. Meninggalnya tanggal 11 Juni 1962 di Jakarta.
Peran Jenderal TNI Gatot Subroto. Gatot Subroto yang ditunjuk sebagai gubernur militer 2 mendapat mandat untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi Gatot Subroto, latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan peran Gatot Subroto dalam menumpas pemberontakan. Tokoh yang ke-16, DRS Muhammad Hatta, adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Peran dalam memperjuangkan kemerdekaan, pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat, menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Tokoh yang ke-17 yaitu Jenderal Sudirman. Peran Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak perannya yang krusial terjadi saat ia diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia atau Panglima TNI pada tahun 1949. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum